Ada seseorang yang kamu fokuskan saat ini guys, dia telah lari dari tanggung jawabnya. Oke, tanggung jawab apapun itu ya. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kabar dia yang lari dari tanggung jawabnya untuk ke-12 zodiak sign ya guys. Dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan Maret 2024 ya. Ada seseorang yang kamu fokuskan saat ini guys, dia telah lari dari tanggung jawabnya. Oke, tanggung jawab apapun itu ya. Bisa jadi dia menikah dengan kamu dan kemudian tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami mungkin atau sebagai istri, oke. Atau bisa jadi dia pernah menjalin hubungan pacaran mungkin sama kamu dan kemudian menjanjikan sesuatu tapi tidak menepatinya. Intinya ada tanggung jawab yang dia tinggalkan atau dia lari kabur dari tanggung jawabnya ya. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat ke kamu supaya kita bisa lihat guys, kira-kira kabar dia setelah lari dari tanggung jawab itu seperti apa ya di bulan Maret ini, tentunya yang ada kaitannya dengan kamu ya. Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus karena ini satu readingan untuk 12 zodiak sign. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dipikirin ya guys, dibawa santai saja, oke? Karena ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja, jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin untuk kamu, oke? Ada Temperance datang di sini, Sagittarius muncul, antara kamu yang Sagittarius atau dia yang Sagittarius, atau kamu Cancer, dia, atau bisa jadi dia yang Cancer begitu ya guys. Baunya kuat banget Sagittarius lagi urusan sama Cancer aku lihat di sini, dan ada Wheel of Fortune di bawah guys. It's like hoki, keberuntungan, kemudahan. Oke, nice. Atau Pentacles adalah kartu kerjasama kolaborasi ya. Ketika ada kejadian atau cerita lari dari tanggung jawab, artinya tidak ada kerjasama ya guys. Mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari gitu, nanti kita akan mengerjakan ini bersama-sama ya begitu, oke. Dan kemudian pas hari hanya atau waktu yang ditentukan tiba, yang berjanji tadi salah seorangnya nggak mau datang gitu guys. Itu dia disebut dengan lari dari tanggung jawab. Jadi satu orang aja yang ngurusin semua. Nah tapi kartu yang datang ini adalah The Eight of Pentacles, dan ini kolaborasi kerjasama ya. Mudah-mudahan ini nanti pertanda bahwa yang lari dari tanggung jawab segera bisa kembali untuk bertanggung jawab. Mudah-mudahan ya. Tapi biar bagaimanapun nanti apa kartu yang terbuka, yang besarnya, itu nanti yang akan aku sampaikan ya guys. Bisa jadi ceritanya berubah, plot twist bisa berubah-ubah. Yang jelas ini akan terjadi dimulai dari bulan Maret ini sampai dengan 6 bulan ke depan di antara kalian ya. Oke. Aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin walaupun ini hanya mini video. Sama seperti yang selalu aku janjikan kepadamu, mari kita mulai. Satu kartu dulu, halo. Dari Oracle ini. All zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia yang lari dari tanggung jawabnya. Oke. I know I was a distraction from your pain. I know I was a distraction from your pain. Distraction itu kayak pengalihan ya. Oke. Jadi you are in pain katanya dari beberapa waktu sebelumnya ketika kamu masih ada urusan dengan ini orang, dan kemudian dia adalah pengalihan bagimu ya. Jadi kamu itu kayak menganggap dia sebagai hiburan atau menganggap dia sebagai tools ya, alat untuk bisa membuat pikiran kamu jauh lebih tenang gitu guys. Dan aku rasa di sini tidak ada keseriusan dari sisi kamu, agak jelimet ya ceritanya. Nggak ada keseriusan dari sisi kamu, dan kemudian ini orang kayak menjauh darimu. Tapi guys, dia menjauh darimu meninggalkan tanggung jawab yang belum terselesaikan. Oke. Dari sini kelihatan kamu yang nggak serius di awal, dia serius di awal, dan kemudian maybe ini orang menjanjikan sesuatu ke kamu, atau kalian kemudian memulai sebuah kerjasama, tanda petik kerjasama apapun itu ya guys. Tapi begitu dia menyadari bahwa kamu ternyata tidak serius ke dia, dia memilih menjauh.
Ketika dia menjauh, kamu langsung menganggap bahwa dia tidak menepati janji lah, bahwa dia tidak bisa dipercaya dalam menjalankan kerjasama karena mangkir begitu. Tapi alasan dari dia katanya kamu nggak pernah serius sama dia. Iya, begitu ya. Oh, interesting. Jadi ini orang melakukan pembelaan untuk dirinya, menjauhnya dia atau dia tidak menjalankan tanggung jawabnya adalah karena dia menyadari bahwa dari awal kamu nggak pernah serius ke dia. Dia itu hanya kamu anggap sebagai pelampiasan, atau dia itu hanya kamu anggap sebagai pengalihan. Dia itu hanya kamu anggap sebagai kayak boneka gitu ya guys, atau tools atau alat untuk distraction to your pain. Berarti ini orang ketemu dengan kamu dalam keadaan kamu hancur lebur mungkin guys, atau really in pain ya. Dan kemudian kehadiran orang ini dalam hidup kamu memang making change, ada yang berubah dari sisi kamu. Dan kemudian dia yang menyadari bahwa sejak awal kamu tidak pernah serius ke dia. It's like one-sided situation. Yang satu serius, yang satu enggak. Oke, aku hanya pembaca tarot guys, dan aku hanya membacakan apa kartu yang terbuka. Itu yang tertulis di kartu ini, itu ceritanya, itu yang harus aku sampaikan ke kamu ya. Mari kita lihat versi lengkapnya seperti apa. Halo. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia yang lari dari tanggung jawabnya. Moon, Pisces datang. Oke, mari kita lihat. Moon ini rahasia ya guys, kesedihan, selubung, hidden energy. Wow, Major Arcana di mana-mana. Dari tadi Major Arcana ada Star, Aquarius juga datang di sini. Intinya this is the best solution katanya ya guys. Ketika The Star datang, ini adalah solusi terbaik. Jadi perginya ini orang dari hidupmu menurutmu sebagai pelanggaran karena tidak bertanggung jawab. Dan menurut dia, perginya dia dari hidupmu adalah satu-satunya solusi untuk, I don't know, maybe save the life ya. Mungkin untuk mengakhiri semua kepalsuan dari sisi kamu. Karena dari awal kan kamu hanya menganggap dia sebagai distraction from your pain. Dan The Star ini guys, Major Arcana ya, jadi kamu jangan salahkan dia. Kamu jangan salahkan dia. Universe yang menyuruh dia untuk out of your life. The Star ini bukanlah kartu yang bisa dengan mudah diterima oleh manusia. The Star ini bukanlah solusi yang bisa diterima oleh manusia. Bahkan sering sekali The Star the only one solution. Satu-satunya solusi, tidak ada pilihan lain. Jadi ini orang menjauh dari kamu yang kemudian kamu anggap sebagai bentuk tidak bertanggung jawab. Itu adalah pilihan yang berat baginya, tapi dia harus jalani. Kenapa dia harus jalani? Karena kartu ini bilang this is the Star. Kenapa The Star harus dijalani? Because this is Major Arcana. Dan semua Major Arcana memang di luar kendali manusia. Jadi perginya dia dari kamu yang membuat kamu merasa dia tidak bertanggung jawab adalah atas arahan dari universe. Ini kayak hukuman ke kamu karena dari awal kamu gak pernah serius ke dia. It's like playing victim guys. Kamu gak serius ke dia, dan kemudian sesuatu yang serius kalian janjikan, dan kemudian dia pergi, lalu kamu mulai menyalahkan dia. Tapi kepergian dia ini katanya, atau larinya dia dari tanggung jawabnya ini, it's the Star things ya. Jadi hal yang memang harus dia lakukan. Oke. The Fool. Starting a new life, a new beginning. The Fool ini lagi-lagi Major Arcana, artinya universe yang suruh, pergilah dari situ, mulai yang baru dalam hidupmu. Akan segera ditegakkan di bulan Maret ini ya guys. Jadi kamu itu kayak akan merasa gak bisa terima, dan selalu menilai atau menganggap ini orang it's like pain in the ass for you, atau another pain for you, atau orang yang tidak akan bisa diandalkan, orang yang tidak akan bisa menepati ucapannya begitu. But it is what it is guys. Center of the reading Major Arcana ini di luar kendali kamu dan di luar kendali dia. Apakah ini adil bagi Kurei? Kalau kamu tanya seperti itu, I don't know guys, just ask the God. Ya kadang-kadang memang ada banyak peristiwa yang terjadi di dunia ini yang gak bisa kita pahami. Tapi sebagai tarot reader yang memang menganggap bahwa semua Major Arcana adalah kartu yang baik, maka aku harus bilang even itu tidak disukai manusia, but that's the best for you.
Ini orang akan segera menjalani yang baru dalam hidupnya yang tidak ada kaitannya dengan kamu. Dan kamu terserah mau pilih apakah this is the best for us, atau akan selamanya kamu menilai dia, menganggap dia, mengingat-ingat dia sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Macam-macam tanggung jawab ini ya guys. Bisa jadi ucapan, bisa jadi plan yang kalian bikin bersama dan tidak bisa terrealisasi, lalu kamu anggap dia sebagai orang yang tidak bertanggung jawab dengan rencananya. But it's not for you, I think. Oke. Oke, the Seven of Wands muncul di sini. Ada protection, pemblokiran ini biasa ya guys. Dan the Seven of Wands ini adalah kartu orang ketakutan. Seven of Wands dan Nine of Wands sama-sama pemblokiran, tapi Seven of Wands dia akan selalu ada di balik, ya di balik tongkat ini. Ini artinya dia pun takut. Kalau Nine of Wands, orang ini pasti akan di luar tongkat. Makanya dibilang Nine of Wands itu langkahi dulu mayatku. Dia itu pemberani. Tapi the Seven of Wands ini dia itu terlihat takut sama kamu saat ini. Mungkin kamu mulai membombardir gitu ya, kayak mulai mengintimidasi. Mana nih janji lu? Mana nih kapan lu bisa bertanggung jawab dengan ucapan-ucapan lu? Kapan lu bisa bertanggung jawab dengan plan-plan indah yang pernah lu sampaikan ke gua? Kapan lu bisa macam-macam udah mulai kamu lakukan. Dan kalau di Maret ini kamu masih tetap melakukan itu, ini orang akan memblokir kamu guys. Beberapa di antara kalian mungkin sudah diblokir, dan beberapa di antara kalian lagi akan segera diblokir di bulan Maret ini ya. Pemblokiran ini atas ketidakmampuan. Dari dulu aku udah bilang sama kalian, semua yang memblokir itu simbol kelemahan. Kenapa dia terlihat lemah di sini? Karena yang terjadi saat ini, dia keluar dari tanggung jawabnya pun bukan yang dia inginkan guys. Because this is major arcana things, di luar kendali manusia. Dia lemah di sini karena nggak bisa melawan universe. Itu memang hal yang biasa guys. Kita nggak akan pernah bisa melawan Tuhan, biar gimana pun. Kelemahan itulah yang kayak terrefleksi ke kamu. Dan kamu terlihat menyerang karena menuntut pertanggungjawaban. Lalu ini orang pun memblokir kamu. Manusia sesama manusia pasti akan bisa saling blokir. Tapi kalau manusia ke universe, dia tidak akan pernah bisa blokir. Selama dia masih pakai udara di dunia ini ya, masih bernafas pakai oksigen yang tersedia di dunia ini, dia nggak akan bisa memblokir si penyedia oksigen. Oke? Kamu yang menjadi korban terlihat di sini. Dan yang paling penting adalah pemahaman kamu tentang situasi ini. Kalau kamu masih nggak bisa memahami tentang major arcana yang ada di center of the reading ini, kamu masih akan terus hidup dengan keraguan-raguan, dengan rasa penasaran, kebencian mungkin guys, marah, macam-macam ya. Dan itu akan jadi racun untukmu guys. Itu tidak akan berpengaruh ke dia karena ini orang dilindungi oleh major arcana ini. Dan sekitar 60 ke 40, 60 kamu itu ngerasa terganggu dalam situasi ini, 40% dia pun terganggu dalam situasi ini. Ya it's like equals malah ya. Beberapa di antara kalian 50-50. Jadi dia sebenarnya pengen menjalankan tanggung jawabnya itu tapi dilarang. Dan kemudian kamu itu pengen sekali dia bertanggung jawab tapi dilarang. You have to try to understand this person. Kalau tadi ini bukan major arcana guys, tapi kartu manusia begitu, maka dia cari-cari alasan. Tapi karena ini major arcana, ini di luar kendali dia dan di luar kendalimu ya. The world is over soon katanya di sini. Kayak mau menghapus semua guys. Dan aku rasa itu akan terjadi ya. Jadi kayak beban-beban di dalam pikiran karena tidak bisanya menjalankan tanggung jawab begitu, itu kayak mau please end it now atau end it as soon as possible. Aku nggak mau kepikiran, ini kan crowning ya guys, artinya alam bawah sadar. Aku nggak mau kepikiran tentang rasa malu atau rasa kayak sedih karena nggak bisa bertanggung jawab begitu, atau tidak bisa menepati janji, atau tidak bisa merealisasikan planku bersama kamu maksudnya begitu. Itu kayak pengen segera bisa diakhiri dari crowningnya atau dari subconscious mindnya ini. Dan aku rasa akan bisa, pasti akan bisa guys, karena central readingnya lagi-lagi major arcana ya. Jadi ini orang it's like trying di bulan Maret ini untuk bisa this is not my fault. Ini bukan salahku. Ketika aku tidak bisa menepati janjiku atau tidak bisa menjalankan tanggung jawabku, ini bukan salahku. I tried my best. Tapi memang tidak bisa terjadi, apa boleh buat. Itu yang akan menjadi pemikiran dia di sepanjang Maret ini. Dan mudah-mudahan kamu juga bisa melakukan hal yang sama ya. Kamu juga bisa melakukan hal yang sama. Lagi-lagi guys, kalau kamu masih menyerang dia terus, tidak ada gunanya. Dianya akan tetap memproteksi dirinya dan nothing will change. The world sudah muncul di sini. Oke, Ten of Wands muncul di recent past. Oke. Masalahnya tadi katanya karena dari awal ini orang serius ke kamu ya, itu yang terlihat di sini guys. Tapi kamu
menganggap dia tuh kayak additional, supplementary begitu. Dan ya kalau nggak ada lu nggak apa-apa, kalau ada lu oke lah, kayak begitu guys, cincai-cincai lah begitu. Tapi intinya kamu tidak pernah bisa mengeimbangi keseriusannya di masa dulu, di masa lalu ya. Ini yang membuat ini orang mungkin merasa tersulitkan ketika berurusan dengan kamu, dan kayak diambil alih sama universe. Tidak boleh berlanjut lebih lama lagi. Ini kemungkinan besar ini orang bucin sama kamu, tapi kamu biasa aja. Kamu kayak memanfaatkan kebucinannya untuk kepentinganmu, distraction from your pain. Biar kamu mungkin gak teringat-ingat tentang entah apalah itu ya guys, mungkin urusan kamu dengan mantanmu sebelumnya, biar kamu bisa gampang lupa. Maka kamu kayak menyambut ini orang datang dalam hidupmu. Dan dia bucin banget guys, dia menjanjikan banyak hal padamu. Hal yang dia janjikan itu kemungkinan big things yang tidak pantas untuk kamu dapatkan. Karena after all, dari awal dia hanyalah distraction to your pain. Sementara janjinya sepertinya besar sama kamu. Dan kemudian itu yang di-cut sama universe. Kayak begini contohnya aja ya guys. Kamu lagi patah hati, oke? Dan kemudian kamu patah hati karena ditinggalkan mantanmu atau ada urusan yang berakhir dengan mantanmu begitu. Lalu kamu in pain kan? Datanglah ini orang dalam keadaan bucin banget begitu sama kamu. Dan kemudian dia menjanjikan, aku akan menikahi kamu, aku akan begini, kita akan begini. Oke. Padahal yang terlihat energi didn't equal, tidak sama ya. Dari sisi kamu tadi mencoba untuk bisa menjadikan dia sebagai pelipur laramu atau distraction, pengalihan, sementara dia serius banget, dan itu yang di-cut sama universe. Jangan, kamu gak boleh sama dia. Tapi aku sudah kadung berjanji. No, janjimu bisa kamu batalkan, pergi cari yang baru dalam hidupmu, biarkan dia begitu. Nah, kayak begitu guys. Dan kamu langsung gila lu ya, tega-teganya lu ya. Lu yang datang ke gua, gue mah gak terlalu berharap sama lu. Lu yang datang ke gue, lu janjikan macam-macam, dan sekarang lu gak bisa nepatin janji lu. Dasar bajingan. Nah, model-model begitu dari sisi kamu yang aku lihat di sini. But itu lagi-lagi ya memang begitulah. Ya, sometimes we don't deserve a good things in our life guys. Kita gak pantas untuk mendapatkan hal yang baik dalam hidup kita. Sometimes ya, ini seperti begitu. Kamu tidak pantas mendapatkan hal yang baik untuknya. Bukan berarti aku bilang kamu gak akan pernah mendapatkan hal yang baik ke depannya dalam hidupmu. No, but it's not just them ya, bukan mereka orangnya ya. Oke, kamu masih belum pantas untuk mendapatkan yang seperti itu gitu deh. Oke, near future the King of Swords ya. Makin kesono dia kulihat akan semakin dingin ke kamu, makin kaku ke kamu. Itu yang akan bikin kamu semakin bingung guys ya. Mudah-mudahan hasil readingan ini sudah bisa menjelaskan ke kamu what the fuck is going on right now. Kok dia yang janji, dia yang pergi, dia yang galak ya. Itu nanti guys kalimat-kalimat yang akan sering bermain-main di pikiran kamu. Bingung kamu gitu, gak ngerti. Kok bisa-bisanya gue anteng tenang, dia datang, dia janjiin macam-macam, kemudian gak menepatin janji. Dan sekarang kalau pas gue tagih janjinya, dia malah lebih galak dari gue kayak gitu ya. It is what it is. Lagi-lagi yang memblokir adalah kartu the Fool ditambah kartu the Star di sini ya. This person crowningnya adalah the World, berarti ending everything including the emotion. Dan aku rasa itu akan berhasil atas bantuan the Star ditambah the Fool ini orang makin lama akan semakin dingin dan semakin mati rasa ke kamu katanya. Dan semakin cepat kamu bisa memahaminya, maka semakin tenang, makin damai hidupmu ke depannya. Oke. Aku rasa ini tentang pernikahan yang gagal guys, nggak jadi ya, atau janji tentang keseriusan yang nggak jadi. Oke. Or maybe promise about something yang melibatkan universe. Itu sangkin ini orang mungkin dulu serius banget, mengatakan akan bertanggung jawab begitu ya guys, kayak you don't need to worry, yang begitu ya. Dan aku bisa pastikan ini orang niatnya baik di awal ya, tapi memang itu yang tidak boleh terjadi. Lihat semua major arcananya ini guys. Memang nggak terlalu berlebihan kalau aku bilang you don't deserve this person. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, the two of you are not meant to be. Even manusia pengen banget begitu guys, tapi ketika universe bilang no, maka itu no. Center of readingnya universe card, oke?
Just be patient, sabar, hadapi semuanya guys. Dan kemudian semakin cepat kamu menerima kenyataan, semakin bagus ya, semakin cepat kamu bisa move on nantinya ya. Berhentilah untuk berusaha mendesak-desak kayak mengkulik-kulik kembali tentang ucapan-ucapan dia di masa lalu. Bukannya dia nggak mau untuk menepati atau bertanggung jawab dengan ucapan-ucapannya, tapi the star yang di cross dengan the fool ini yang membuat dia tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya, dan itu di luar kendali kalian berdua ya. Oke, itu aja yang aku punya untuk kalian guys. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan kabar dia yang lari dari tanggung jawabnya untuk bulan Maret 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.